Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah wa bihi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita sayangi guru kita, Ustadz kita Dr. Agus Sukadza, Magister Kesehatan, yang semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan seutuhnya kepada beliau. Amin. Segenap partisipan Golden Habit Forum yang setia mengikuti kajian, mengikuti forum ini, yang insya Allah mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan limpahan nikmat kepada kita, sehingga atas nikmatnya pada pagi hari ini kita dapat bersilaturahim, kita dapat berjumpa melalui media forum Golden Habit pada kesempatan kali ini, yang insya Allah tidak kurang satu apapun. Dan mudah-mudahan ini adalah bagian dari rasa syukur kita atas segala nikmat yang Allah berikan. Kita melaksanakan bersama-sama bersilaturahim dalam satu forum yang mulia ini. Selanjutnya, sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita, pesanah kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan kajian dari Dr. Agus Sukadza di episode yang ke-163 Golden Habit Forum dengan topik menjaga makanan halal dan thayyib. Nah, tentu ini satu hal yang sangat mendasar terkait dengan eh, sikap ataupun eh, apa eh, perilaku kita dalam hal makanan dan minuman yang halal. Kita harus senantiasa memastikan bahwa setiap makanan dan minuman yang kita konsumsi, yang masuk ke dalam tubuh kita, eh, anak-anak kita, istri kita, keluarga kita ini adalah makanan yang halal dan thayyib. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita mendapatkan pencerahan yang eh, banyak pada kesempatan pagi hari ini, sekalipun waktunya terbatas, tetapi mudah-mudahan hikmahnya tanpa batas begitu. Mudah-mudahan kita mampu memiliki sikap untuk senantiasa menjaga makanan yang halal dan thayyib tersebut. Tidak panjang lebar kami menyampaikan, mari segera saja kita simak apa yang akan disampaikan oleh Dr. Agus Sukadza. Namun mohon izin, mari kita awali forum kita dengan kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya disilahkan kepada Dr. Agus Sukadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, segenap partisipan Golden Habit Forum, rahimakumullah. Alhamdulillah, di episode yang ke-163 ini, kita dapat
kembali bersilaturahim. Memang badan sedang meminta haknya untuk diberikan porsi yang secukupnya. Meskipun ya tidak bisa sepenuhnya, karena kebetulan di Fakultas Kedokteran UAD ini sedang mempersiapkan sertifikasi dokter Islami. Jadi bagaimana untuk menjadi dokter Islami, ya itu kita sertifikasi untuk mereka yang mau lulus pada periode yang akan datang ini, sehingga dokter lulusan FKUAD itu betul-betul tersertifikasi Islami. Ya, dia bisa melaksanakan kegiatan profesionalnya secara Islami, dan itu diujikan dengan model ujian kedokteran ya, dengan OSCE. Mereka dihadapkan pada pasien yang sesungguhnya, kemudian bagaimana mereka melaksanakannya secara Islami, termasuk kemampuan untuk khutbah, kemampuan untuk merawat jenazah, mulai dari saat sakaratul maut sampai kemudian ketika meninggal, ya. Kemudian nanti bagaimana memandikan, mengkafani, mensolati, ya, itu semuanya harus teruji, ya, di lewat ujian yang ditata sedemikian rupa, sehingga ini beberapa hari ini mengawal proses itu, dan insya Allah Senin, Selasa ujian akan dilakukan. Sehingga dokter lulusan kita itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan Islaminya. Ya ini ya memang agak sedikit perlu energi. Baik Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah. Di kesempatan hari ini, ya, kita akan mengkaji kembali tentang sesuatu hal yang sangat penting, ya. Jadi sejak sebelum ini kita sudah mengkaji tentang menjaga mulut, ya. Tapi mulut yang sudah kita kaji, mulut terkait dengan bagaimana kita berbicara. Nah, salah satu fungsi penting dari mulut, ya, bukan hanya dalam hal berbicara, ya, tetapi juga fungsi untuk memasukkan asupan-asupan yang diperlukan oleh tubuh kita berupa makanan dan minuman. Ini asupan yang kita perlukan setiap hari harus ada dalam jumlah yang cukup, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas di dunia ini dengan baik. Karena asupan makanan dan minuman itu sangat diperlukan, ya, untuk proses metabolisme. Ya, metabolisme itu untuk melakukan kegiatan, aktivitas hidup. Ya. Maka di situ sangat bergantung, ya, dari energi. Energi kita peroleh dari makanan. Nah, ada ketentuan-ketentuan penting bagaimana kita memberikan asupan makanan kepada tubuh kita. Prinsip-prinsip yang mesti kita pegang, ya, di dalam hal makan dan minum, ya. Ini adalah antara lain firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 168. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyibah. Wahai manusia, makanlah dari apa-apa yang terdapat di bumi, halalan, yang halal, tayyibah, lagi tayyib. Jadi syaratnya kita memasukkan makanan ke dalam tubuh kita itu adalah halalan tayyibah. Syarat pertama adalah halal. Nah,
halal ini kita diberikan kemurahan luar biasa karena prinsip dasarnya semua yang bisa dimakan itu halal kecuali yang haram. Ini menunjukkan bahwa lebih banyak yang halal daripada yang haram. Yang haram ini ya, tidak terlalu banyak, hanya ada sekitar berapa ya? 12 ya, kelompok yang tidak boleh. Dari 12 ini, ya, yang pertama adalah bangkai, kecuali ikan dan belalang. Yang kedua, darah dari hewan dengan peredaran darah tertutup, ya, kecuali hati dan limpa. Yang ketiga, babi. Yang keempat, yang disembelih atas nama selain Allah. Yang kelima, yang tidak disembelih. Jadi hewan dengan peredaran darah tertutup tidak disembelih, ya, baik karena tercekik, terpukul, jatuh, ditanduk, diterkam binatang buas, ya, kecuali yang sempat disembelih. Yang keenam, ya, disembelih tetapi disembelih maksudnya untuk berhala. Yang ketujuh, yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Yang kedelapan, hewan buruan waktu ihram. Yang kesembilan, hewan buas. Yang ke-10, burung bercakar kuat. Yang ke-11, khimar jinak. Dan yang ke-12, jalalah. Jalalah ini adalah hewan pemakan kotoran. Nah, khusus yang ke-12 ini dengan perlakuan diberikan makanan-makanan yang suci, dalam beberapa saat dia jatuh keharamannya menjadi boleh. Jadi misalnya kita punya peliharaan, makanannya adalah makanan kotoran, ya, baik kotoran manusia maupun kotoran hewan. Ya. Nah, setelah perlakuan, ya, itu bisa menjadi halal. Itu yang terkait dengan jalalah. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, hewan-hewan, ya, yang halal ini cocok dengan sistem pencernaan tubuh kita, sehingga itu bisa dicerna secara sempurna oleh sistem pencernaan yang kita miliki, sehingga dengan dicerna sempurna tadi, hilanglah sifat-sifat hewan, ya, yang kita makan tadi, tidak membawa sifat asalnya. Ini hewan-hewan yang halal. Kalau yang dari tumbuh-tumbuhan, nah, saya kira ini tidak ada masalah, ya. Karena yang tumbuh-tumbuhan itu apa namanya, tidak ada yang diharamkan, ya. Yang diharamkan ini dari jenis hewan-hewan. Yang halal itu bisa dicerna sempurna oleh sistem pencernaan tubuh kita, sehingga tidak membawa sifat-sifat asli kebinatangan. Berbeda dengan hewan-hewan yang diharamkan. Ya. Seperti misalnya bangkai. Ya. Bangkai itu adalah hewan yang mati tanpa disembelih, sehingga darahnya itu akan menyatu dengan apa? Dengan daging yang ada di dalam bangkai tersebut.
kemudian juga darah, ya, darah, kemudian juga babi, kemudian juga hewan-hewan buas. Itu ternyata berdasarkan penelitian Bapak Ibu sekalian, itu susah untuk bisa dicerna sempurna oleh sistem pencernaan tubuh kita. Karena apa namanya, dia mempunyai tingkat saturasi yang tinggi, sehingga sistem pencernaan tubuh kita tidak mampu mencerna secara sempurna. Akibatnya apa? Akibatnya sifat asal kebinatangan tadi itu tidak bisa dikonversi 100%. Dia akan membawa sifat-sifat asli kebinatangan tadi ke dalam DNA tubuh kita. Karena tidak bisa dikonversi secara sempurna. Maka kalau kita banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang haram, itu nanti akan mempengaruhi DNA tubuh kita. Sehingga keharaman tadi, perilaku-perilaku yang tidak baik dari yang haram-haram tadi, itu bisa muncul di dalam diri kita. Contohnya babi, babi itu membawa DNA babi. Ya. Babi itu kita tahu perilakunya begitu tidak baik. Ya. Jadi mempunyai perilaku yang begitu permisif ya dalam perilaku seksual, dalam perilaku pergaulan. Babi itu makhluk yang sangat permisif. Ternyata terbukti masyarakat pemakan babi itu kehidupan seksualnya sangat permisif. Ya. Di negara-negara yang banyak makan daging babi, ya, di Eropa maupun di negara-negara yang menganggap babi itu sebagai sebagai daging yang mudah disediakan, ya, dan menjadi makanan masyarakat, itu biasanya kehidupan seksualnya antara lain juga permisif. Nah, ini halal haram itu sebenarnya sesuatu hal yang penting bagi kita untuk memilih, ya, bahwa yang masuk itu hanya yang halal saja, yang non halal kita harus hindari. Karena pengaruhnya bagi DNA tubuh kita itu besar sekali. Apalagi kalau ini menjadi makan harian, ya, ini akan sangat berpengaruh sekali pada DNA kita. Maka sangat bisa dimengerti, ya, kalau orang yang suka makan makanan non halal itu doanya akan terhijab. Rasulullah SAW ya, ketika mengomentari seseorang yang berdoa, da'a Rabbahu ya Rabbi ya Rabbi, ya. Padahal wamat amahu haram, ya. Yang dimakan sesuatu yang haram, wamal basahu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabulah. Makannya, minumnya, pakaiannya, dia dibesarkan dengan cara yang haram, maka dengan cara apa Allah akan mengabulkan doanya. Maka halal ini menjadi faktor penting di dalam kita memilih apa yang kita makan. Tentu di samping halal zatnya, itu juga mesti halal cara mendapatkannya. Jadi meskipun daging ayam itu halal, tetapi kalau didapatkan dengan cara yang tidak halal, maka dia juga masuk bagian yang haram. Nah, yang kedua, Bapak Ibu sekalian, prinsip thayyib, halalan thayyibah. Ini menjadi prinsip penting juga di dalam kita memilih makanan. Thayyib
itu maksudnya adalah sesuai dengan kebutuhan tubuh. Artinya mempunyai efek yang positif, tidak menimbulkan efek negatif. Karena kondisi tubuh kita itu selalu dinamis, ada kondisi-kondisi tertentu di mana makanan-makanan tertentu kita perlukan, tetapi ada kondisi-kondisi tertentu kita tidak memerlukan atau bahkan harus menghindari makanan-makanan tertentu. Meskipun itu halal. Ya. Sebagai contoh, mungkin di antara Bapak Ibu sekalian, ada yang pernah terkena ya gangguan asam urat, ya, sehingga sendi-sendinya ngilu. Nah, sendi-sendi ngilu karena asam urat yang tinggi itu biasanya dipengaruhi makanan-makanan yang mengandung purin tinggi. Makanan mengandung purin tinggi itu antara lain apa? Jeroan, ya. Semua jenis seafood kecuali ikan, ya. Ya. Maka kalau kita mengalami gangguan asam urat, kok kemudian kita suka makan jeroan, hati ampela itu suka kita makan, ya, itu halal, tetapi akan memperparah ya, gangguan asam uratnya. Maka hati ampela itu bagi penderita asam urat tidak toyib. Ya. Mungkin di antara Bapak Ibu sekalian ada yang menderita hipertensi, ya, tekanan darah tinggi. Pada penderita hipertensi, ya, itu kalau suka makan yang asin-asin, kandungan garamnya tinggi, itu biasanya agak susah dia turunnya. Maka penderita hipertensi itu tidak bagus banyak makan yang asin-asin, yang garam. Garam itu halal, tetapi tidak toyib untuk penderita hipertensi. Nah, prinsip toyib ini kita mesti menyesuaikan yang kita makan itu sesuai dengan kebutuhan tubuh, tidak merugikan tubuh, sehingga ya, tidak sembarang makanan kita makan. Nah, disinilah peran dokter, peran ahli gizi, ya, memberikan konsultasi pada penyakit-penyakit tertentu. Ya, kita harus menghindari makanan-makanan tertentu yang tidak toyib. Atau kita memilih makanan-makanan tertentu yang toyib. Ya. Ini prinsip toyib. Jadi tidak cukup dengan halal, ya, tetapi juga prinsip toyib ini sesuai dengan kebutuhan tubuh kita dan tidak membahayakan bagi tubuh kita. Kemudian prinsip yang ketiga adalah secukupnya. Ya. Artinya tidak berlebihan. Wakulu wasrobu walatusrifu. Ya, makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Nah, seberapa kadar tidak berlebih-lebihan itu? Ini untuk orang awam, ya. Untuk orang awam, ini hadis Nabi ini bisa menjadi pedoman. Tidak ada tempat yang diisi manusia lebih buruk dari perutnya. Cukuplah baginya makan beberapa suapan untuk menegakkan tulang punggungnya. Apabila tidak bisa, maka ia bisa mengisi perutnya sepertiga makanan, sepertiga minuman, dan sepertiga untuk nafasnya. Ya. Jadi beberapa suap itu sudah cukup. Ya. Nah, sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga udara. Itu artinya kalau kita mengamalkan ini, tidak sampai terasa kenyang. Ya, jadi kalau sering merasakan kenyang, berarti ini sudah lebih, ya, lebih dari yang diperlukan.
Dan Bapak Ibu sekalian, ternyata bahwa kenyang ya, atau merasa kenyang itu banyak menimbulkan persoalan-persoalan kesehatan. Justru kita makan tidak sampai kenyang itu akan menjaga tubuh kita tetap dalam keadaan baik. Jadi lebih banyak masalah karena kenyang daripada masalah karena lapar. Karena ternyata di dalam banyak penelitian, sering lapar itu justru akan meningkatkan derajat kesehatan, memperpanjang usia. Apalagi laparnya itu lapar yang terstruktur dengan puasa, ini akan menjadikan tubuh semakin sehat. Nah, oleh karena itu, ya, marilah kita upayakan makanan kita halal, ya, thayyib, dan secukupnya saja, maka fungsi tubuh kita akan menjadi lebih sehat, lebih optimal. Dan dalam struktur berpikir kita, ya, kita menata makan itu juga terkait dengan tauhid kita. Kita tunduk dan patuh kepada Allah, menjadikan perintah Allah untuk makan minum yang halal, thayyib secukupnya sebagai pedoman. Nah, kemudian akhlaknya, mekanisme pikiran batin yang hanya mengizinkan makanan yang halal dan thayyib. Sehingga implementasinya, aktivitas kita, makan minum kita adalah ibadah, sehingga menjadi bagian dari amal soleh kita. Sehingga tidak ada aktivitas kita yang tidak terikat atau terkait dengan tauhid. Karena semuanya kita dasarkan kepada Allah, kita jadikan Allah sebagai pertimbangan terpenting di dalam melakukan aktivitas apapun, termasuk makan di dalamnya. Barangkali ini ya sebagai pengantar untuk kajian tentang makan, mudah-mudahan bermanfaat, ya mudah-mudahan nanti juga bisa ditambahi oleh para kiai, bapak-bapak sekalian yang ada di ruang Zoom ini. Ya. Hadanallah ya kumajma'in, asraminallah fathun karib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.